Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan seputar ternak, alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang sehat, dalam suasana yang cerah hati ya. Semoga saja panjenengan saat ini kalaupun ada yang lagi sakit, semoga saja juga lekas sembuh. Juga yang lagi susah hati, semoga senang hati. Juga buat yang lagi ada hutang, semoga hutangnya juga cepat lunas. Kawan, masih bersama seputar ternak ya. Kali ini kita akan yaitu membahas memulai dalam bidang peternakan ya. Ini tadi baru saja saya buka ini analisa yang menonton seputar ternak ini kebanyakan ini dari Taiwan, juga ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Malaysia, juga Uzbekistan, juga tadi yang dari Indonesia sendiri juga banyak ya. Tentunya ini saya tahu ini lagi cari-cari informasi tentang seputar peternakan ya. Ini mungkin buat teman-teman BMI ya, ataupun buruh imigran Indonesia, ataupun yang saat ini lagi ada di luar negeri sana, lagi mencari modal ya. Ini kayaknya juga banyak ini yang lagi cari-cari informasi tentang peternakan ya. Jadi panjenengan nggak ada salahnya kalau lihat seputar ternakku ya. Syukur-syukur kalau panjenengan ada keikhlasan hati, ini subscribe seputar ternak ya. Nyalakan tanda lonceng biar panjenengan ini nggak ketinggalan informasi tentang seputar ternakku. Tentunya di sini ini masih saya ulas tentang perentokan yang cukup menjanjikan ya, cukup apa ya, cukup bukan menggiurkan ya, tapi cukup apa saja, pokoknya yang penting ini nanti bisa digunakan sebagai usaha sampingan, bahkan kalau dikelola secara intensif nanti menjadi usaha yang utama yang tentunya menghasilkan uang ya. Tentunya buat teman-teman TKI yang di luar sana ya, mungkin ini kalau nanti sudah pulang ini mungkin banyak yang punya cita-cita untuk memulai usaha tentang peternakan ini sebagai usaha nanti kalau sudah ada di Indonesia ya. Langkah awal yang perlu kita persiapkan adalah modal. Tentunya kalau saat ini panjenengan ada di luar negeri ya, ini kan tidak selamanya kita harus di luar negeri. Pada suatu saat nanti kita kan pasti kembali ke tanah air ya. Ini tentunya kalau di Indonesia nanti ini tentunya mau buka usaha, modal penting ya, tapi tidak kalah pentingnya, yang lebih penting ini tentang pengalaman panjenengan, tentang bagaimana cara mengelola peternakan yang mungkin panjenengan mau usahakan. Jadi modal itu kita jangan apa ya, jangan terburu-buru ya, mengeluarkan modal yang banyak ya. Jangan punya pikiran kalau kita mengeluarkan modal banyak nanti hasilnya juga banyak, itu merupakan satu kesalahan ya. Itu berakibat bisa terjadi kegagalan ya. Jadi yang tidak kalah pentingnya dari modal yaitu kita harus punya pengalaman ataupun
punya pengertian. Jadi kita karena sekarang ini banyak informasi-informasi tentang peternakan, kita bisa buka-buka YouTube, buka-buka Google apa, itu kan di situ banyak teman-teman yang ngasih tutorial ya. Itu juga merupakan modal untuk memulai peternakan ya. Jadi panjenengan itu biasanya kalau dari luar negeri itu bangun kandang ataupun mau buka usaha peternakan itu secara besar-besaran. Itu biasanya mengeluarkan modal yang cukup besar, tapi kita belum ada pengalaman itu juga peluang untuk rugi atau peluang untuk gagal itu terbuka sekali ya. Bukan kita menakut-nakuti, tapi ini menurut pengalaman yang sudah kita jalani. Kita pun ya seperti itu, punya modal, kita buka usaha, maksudnya itu buka suatu peternakan yang memerlukan biaya besar ya. Akhir-akhirnya kita juga jatuh ya. Jadi menurut pengalaman kita itu yang penting panjenengan ini bisa punya pengalaman, bisa bagaimana ternak yang panjenengan usahakan ini bisa berkelangsungan hidup ataupun bisa berkembang biak ya. Itu merupakan indikasi awal untuk keberhasilan. Jadi minimal panjenengan harus tahu bagaimana cara memelihara, bagaimana cara merawat tentang peternakan ini. Karena apa? Yang kita urus ini soal nyawa ya. Ya, kalau nyawa itu pasti kalau kita salah mengelola itu bisa mati dan akhirnya kita bisa bangkrut ya. Yang pertama panjenengan harus yaitu suka dulu sama apa yang panjenengan usahakan, apa yang panjenengan mau ternakan. Istilahnya gini, kita jadikan hobi ya, kita jadikan hobi, kita rawat dengan penuh kasih sayang. Itu karena hewan pun juga perlu kasih sayang kita ya. Itu kalau hewannya senang, itu dia nanti juga cepat berkembang ya. Itu sekali lagi saya katakan, seperti entok ini, kita harus mulai awalnya itu dari hobi, dari kesukaan kita tentang hewan yang akan kita usahakan seperti ini, entok ini ya. Kalau sudah berkembang sedikit demi sedikit, itu nanti semakin bertambah. Sekali lagi jangan mengeluarkan modal yang terlalu besar dulu. Kalau nanti uji coba kita, maksudnya peternakan kita ini kalau kita awali dari kecil, kalaupun kita jatuh kita nggak terasa. Tapi kalau langsung besar kita jatuh, kita pun bisa mau bangkit lagi susah ya. Itu saya sayangkan ya. Jadi nanti kalau sumpun sudah sesuai bagaimana kita mengelola itu sudah bisa, itu kalau panjenengan mau tingkatkan yang lebih besar itu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah karena kita sudah banyak pengalaman, sudah ada pengalaman. Jadi usaha sampingan itu kalau kita kelola secara intensif, secara baik, itu bisa menjadi usaha yang utama ya. Seperti mentok ini kalau kita pelihara dengan sungguh-sungguh, meskipun kita anggap sepele sampingan, itu bisa menghasilkan
penghasilan ya buat kita, karena kita tahu mentok ini sekitar 50-60 hari kita sudah panen ya. Tentunya kita harus menjadi peternak entok yang mandiri ya. Mandiri. Apa artinya yang mandiri? Yang mandiri itu artinya kita bisa menghasilkan anak entok sendiri. Maksudnya kita memelihara induknya biar ada anaknya kita pelihara. Itu saya jamin itu nggak akan ada rugi. Lain kalau kita anak entoknya benihnya ini beli, ini mungkin juga ada kemungkinan kalau gagal, kalau salah mengelola ini bisa, kalau jatuh terlalu dalam ini ya. Kalau kita beli ya, kita nggak usah beli, ini kemungkinan rugi juga kecil. Kalaupun beli, ini cuma awal saja untuk sebagai bibit kita ya. Nah, juga langkah yang selanjutnya selain kita harus, artinya dalam berternak mandiri itu kita harus mengusahakan apa yang ada di sekitar kita. Semua yang ada di sekitar kita ini para tumbuh-tumbuhan itu bisa kita manfaatkan untuk pakan entok ini, karena entok ini pun makanan aslinya pun itu juga sebagian dari rumput-rumput tumbuhan itu ya. Jadi nggak ada salahnya kalau di sekitar panjenengan ini kita memanfaatkan apa yang banyak di sekitar kita ya. Yang kita usahakan ini adalah entok jumbo ya. Nah, kita nanti mungkin banyak yang tanya, Pak, jualnya gimana ya? Jualnya kita nggak usah ke yang muluk-muluk, kita jual ke pasar saja pun bisa, ataupun ke pedagang keliling itu juga bisa, ataupun kita tawarkan ke warung-warung yang menjual menu entok itu juga bisa. Jadi karena sekarang ini daging entok ini sangat dicari, sedangkan peternak masih kurang ya untuk memenuhi kebutuhan entok, untuk kebutuhan daging entok. Jadi untuk panjenengan ini kalau mau buka usaha peternakan entok ini jangan ragu ya, jangan ragu. Kita kasih info ya bersama seputar ternak ini panjenengan bisa cari-cari di sini di seputar ternak sini. Tentunya dari awal kita kasih tutorial ya. Nah, kawan, demikian tadi tutorial ataupun video dari seputar ternak. Semoga saja bermanfaat buat panjenengan semuanya. Terus semangat, terus berusaha dan sportif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.